Soul Ministry mempersembahkan seri pengajaran How to Manifest dengan topik keluarga dan kerja keras yang lebih baik. Saya percaya pengajaran ini memberkati kita semua. Tuhan Yesus menyertai. Sebenarnya tentang keluarga ini begitu penting ya. Dan saya percaya, saya pernah ngomong kepada kalian semua, dikala kita lagi ribut, jangankan ribut suami istri ya, ribut pacaran aja biasanya kerjaan jadi gak benar ya. Siapa di sini yang pernah pacaran terus ribut? Pasti ya. Semua diem-dieman. Enak gak di tempat kerja? Walaupun pacar tersebut nggak satu kerjaan, nggak satu perusahaan. Pacaran di mana, kita di mana, tapi kita lagi ribut sama pacar. Enak gak perasaan? Nggak enak ya. Kadang-kadang di kantor pun kita lagi kepikiran, bawaannya panas, segala macam. Itu lagi pacaran loh. Bagaimana kalau kalian hidup serumah dan berantem? Ada kesalahpahaman. Mungkin ada sesuatu yang biasanya kesalahan kecil ya yang terjadi akhirnya menjadi ribut yang besar. Enak nggak? Nggak enak. Walaupun laki-laki kalau zaman saya dulu, biasanya kalau orang dunia, kalau ribut dengan istri, mereka cari pelampiasan di luar ya, dengan mabuk-mabukan. Ke diskotik biasanya. Kalau di luar negeri mungkin pergi ke bar. Kalau kita di sini kayaknya nggak ada yang namanya bar ya. Biasanya kalau teman-teman saya dulu, mereka lari ke diskotik. Sekarang diskotik lagi tutup, lagi COVID. Tetapi kalau tidak COVID, diskotik itu penuh. Penuh dengan orang-orang yang stres. Entah stres dengan pekerjaan, entah stres dengan keluarga. Mereka pergi mencari pelampiasan di sana. Mereka mabuk-mabukan sampai mabuk. Saya pernah ada ketemu, bukan teman ya, teman ketemu teman. Bukan teman saya punya teman lagi, tapi dia bos tekstil. Tekstil itu dia jualan kain di Pasar Baru. Kalau kalian boleh tahu jualan kain, kalau sudah namanya bos tekstil, mungkin nggak ada yang saya kasih tahu, itu bisa dikatakan orang kaya. Kenapa orang kaya? Kain mahal ya. Kita hitungan baju aja per meter berapa. Itu satu gulung berapa, 100 meter atau bagaimana. Kalau orang pesan, biasanya bos tekstil ini biasanya dia menyalurkan kain-kain ke konveksi. Dan biasanya dia kasih utang ya, tekstil. Kalau ke konveksi dia kasih utang. Saya nggak tahu 2 bulan atau berapa, ada utang ketemu utang. Jadi dengan kata lain biasanya kalau bos tekstil dia hubungan dengan pabrik kain. Bisa import, segala import. Kalau misalnya satu pabrik kain, dia bukan 1 gelondong, 2 gelondong. Dia 1 kontainer, 2 kontainer. Itu yang namanya bos tekstil. Uangnya udah kayak air. Tapi dia punya masalah dengan keluarga. Dia bisa pergi ke diskotik. Saya pernah ingat di Lokasari, mungkin ada yang tahu Lokasari di sini. Lokasari ada di dekat Mangga Besar. Itu daerah hiburan. Dia bisa di diskotik 1 minggu nggak keluar dari kamar. Bayangin 1 minggu. Kenapa? Teman saya jadi saksinya dan dia juga 1 minggu di situ. Biasanya mereka pesta mabuk-mabukan. Biasanya zaman dulu ada yang namanya Inex ya, ecstasy. Jadi dia bisa 24 jam, 7 hari, 7 malam di ruangan tersebut. Mau makan, mau apa, tinggal pesan. Dan kalau sudah reda, dia punya efek dari ecstasy tersebut, makan 7 hari, 7 malam. Luar biasa orang dunia ya. Kenapa dia stres? Waktu terakhir adalah dia stres karena usahanya menurun. Kenapa usahanya menurun? Mungkin gara-gara dolar atau bagaimana, akhirnya dia banyak hutang dan dia udah mau bangkrut ceritanya. Karena kalau tekstil itu hutang ketemu hutang. Dia diberi hutang sama pabrik dan dia memberi hutang lagi ke bawah. Perputarannya, dan mungkin kalau kita berbisnis, kalau kita punya uang diputer, kita pinjam segala macam. Apa yang terjadi? Mungkin kita ngeliat wow ya. Wah, pabrik tekstil, tokonya rame sekali. Kita lihat orang kaya dia naik Mercy segala macam. Tetapi dalam kenyataan tiba-tiba bisa jatuh. Tapi sebelum dia jatuh, dia tahu, memang kalau bos sudah tahu ya, kalau dia kerjaan ada blok yang nggak bisa bayar atau bagaimana. Jadi akhirnya dia stres, mumpung dia ada duit sisa, dia pakai happy-happy. 7 hari 7 malam di diskotik. Jadi itu pun 7 hari 7 malam yang saya tahu. Sebelum-sebelumnya apa kemudian lagi, duitnya dihabiskan untuk berfoya-foya seperti itu. Kenapa? Stres habis. Nah, bisa stres dari usaha,
bisa stres dalam keluarga. Nah, hari ini kita belajar soal keluarga. Makanya keluarga juga ada hubungan dengan bisnis, ada berhubungan dengan pekerjaan, ada berhubungan dengan finansial juga. Nah, membangun keluarga, sekali lagi dari awal saya katakan, itu bukan seperti kita pergi ke mall. Kamu mau ngapain ke mall? Enggak, saya mau lihat-lihat aja. Saya mau cuci mata, saya mau refreshing. Bukan. Membangun keluarga bukan seperti itu. Membangun keluarga, kita tahu apa yang mau kita lakukan. Misalnya kalau ibu-ibu pergi ke mall, kalau laki-laki, setahu saya, kalau laki-laki pergi ke mall, kita tahu apa yang mau dibeli ya. Kalau mau beli sepatu, ya beli sepatu sepulang. Tapi kalau ibu-ibu biasanya shopping around, cuci mata. Nah, saya bukan ngomong begitu berarti ibu-ibu salah, enggak. Tetapi kita juga dalam membangun keluarga, sekali lagi, kita tahu apa yang kita lakukan. Tujuannya kemana? Dan akhirnya seperti apa? Pada waktu kita membangun keluarga seperti membangun perusahaan yang bisa kita wariskan ke anak cucu, kita bijaksana. Pada waktu suami istri biasanya ribut, mereka tidak mempunyai konsep untuk anak cucu. Saya disakiti oleh istri. Suami menyakiti saya. Kenapa? Saya dan saya sekarang yang saya pikirkan. Mungkin kalau yang belum punya anak, mereka bisa berkata, ya sudahlah, saya mau happy. Tapi kalau yang punya anak, mereka berpikir sedikit tetapi pun ada ngeganjel. Saya percaya di dalam keluarga, waktu kita mau melakukan segala sesuatu, berpikir panjang ya. Kalau yang pasti waktu kita bangun keluarga pasti ada ingin mempunyai anak. Kita hidup rukun bukan untuk kebahagiaan kita sendiri, tetapi buat anak cucu juga. Itu kita planningkan. Dan sekali lagi, untuk planning itu juga butuh yang namanya hikmat ya. Bukan hanya hidup harmonis, tetapi planning finansial. Planning nanti kita mau kemana di tempat ini. Dalam 5 tahun ke depan, kita mau di Jakarta, mau di mana, kita jelas. Artinya mungkin di persimpangan jalan kita akan pergi kemana, tetapi minimal kita sudah mau menetapkan hati kita mau kemana. Kita buat suatu ibaratnya, bukan benteng ya, hal-hal yang mendukung kita punya impian. Jangan sampai kita hanya cuma mengatakan, iya saya jalani aja hari demi hari. Mau kemana minggu depan, bulan depan? Iya saya jalani aja. Dikala waktu kita berpikir seperti itu, kita akan semakin hilang arah. Kalau kita nggak punya rencana 2 minggu ke depan, 1 bulan ke depan, 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan, minimal kita sudah tahu. Walaupun mungkin Tuhan akan gerakan ke kiri ke kanan, tapi kita sudah tahu apa rencana kita. Pada waktu rencana kita sudah rencanakan, kita berjalan untuk menuju rencana tersebut. Nah, mungkin kalau sekarang kita sudah tahu kalau soal bangun keluarga, kita ingin punya mobil, punya rumah, punya anak, mencukupi segala sesuatu, itu baik. Itu benar-benar baik semua. Tetapi ada satu fondasi juga yang harus kita lakukan. Yang kita bisa katakan, pernah saya katakan ya, orang dunia itu kalau soal peningkatan hidup biasanya linear. Mungkin ada nanti saking linearnya gaji bertambah, tapi kita nggak pernah ngitung yang soal inflasi. Saya ketemu Aling tahun 2009 ya, tetapi nggak 2009, 2005, 2006, tapi kita mulai ini ada sekitar tahun 2007 sampai 2009. Dulu makanan masih murah Aling ya. Kita masih oke lah ya kita belanja. Tapi sekarang saya nggak tahu harga makanan sudah naik ya. Saya nggak tahu, mungkin di pasar-pasar naik. Dulu waktu saya dengan 10.000, saya ke pasar masih bisa beli sesuatu, bisa buat makan sehari-hari. Tapi sekarang bisa nggak 10.000? Saya nggak tahu. Udah nggak bisa ya. Beli sayuran atau caisim udah naik semua. Telur udah kurang ya. Nah, jadi kita mesti hitung. Kita mengerti. Dan pada waktu kita bijaksana, kita ada sesuatu yang bukan hanya kita mengejar harta dunia, enggak. Saya bukan ngomong mengejar harta dunia. Tetapi pada waktu kita mengerti ada sesuatu, mungkin saya dulu, jujur kalau saya mau bersaksi sedikit, dari dalam saya membangun hubungan sama Aling, saya jarang sekali berdoa sama Tuhan untuk meminta soal finansial. Jarang ya. Hampir-hampir nggak pernah, walaupun saya punya banyak masalah finansial. Tapi saya nggak minta soal finansial. Tetapi saya cukupkan semua kebutuhan sehari-hari. Apa yang saya mesti lakukan?
Dan saya nggak berdiam diri. Kalau saya mesti ke sana, saya kerja. Kalau memang harus juga kerja ada yang paling rendah, is okay. Kita jalanin. Dan apa yang terjadi? Tuhan berkatin saya pada waktu kita mau berbuat segala sesuatu. Nah, ini keluarga, ini penting sekali. Jadi bukan hanya kita hanya mendengar firman, tetapi kita juga nggak melakukan sesuatu. Kita harus melakukan sesuatu. Nggak bisa nggak. Ibaratnya begini. Dulu kalau saya kesaksian sedikit, hari ini kita ngomong soal finansial sedikit ya. Hidup saya kekurangan. Bisa dikatakan yes, kekurangan. Dan saya juga nggak punya pekerjaan. Akhirnya saya minta tanya pekerjaan sesuatu. Akhirnya, tetapi saya nggak tinggal diam. Saya mempersiapkan. Mungkin saat itu kalau saya mengajar, saya persiapkan buku-buku mengajar. Walaupun, sorry kata, muridnya cuma satu. Tapi saya beli. Saya itu kreatif. Gimana caranya ya? Pada waktu saya mau beli buku-buku bahasa Inggris biasanya mahal. Berbeda dengan bahasa Indonesia ya. Kalau international school, dia bukan buku Eptanas, bukan buku nasional yang kita bisa beli di sembarang tempat. Nah, saat itu saya cuma melihat ada buku baru. Lumayan mahal bukunya. Saya mungkin ngajar dapat 100.000 atau gimana private, bukunya 200.000, 300.000. Wow, lumayan ya. Apa yang terjadi? Tuhan kasih hikmat. Saya cari buku-buku bekas. Pada waktu kita keliling-keliling cari buku bekas, akhirnya dapat. Bukunya saya beli cuma 10.000. Aslinya 200-300.000, tapi saya beli dengan 10.000. Tetapi sudah dicoret-coret. Minimal saya udah bisa tahu. Iya, dia punya bukunya. Apa yang terjadi? Saya mulai belajar. Tetapi saya ada selangkah. Saya menganggap pekerjaan ini adalah yang terakhir. Kenapa saya bilang yang terakhir? Kalau kita selalu menganggap pekerjaan ini adalah batu loncatan, biasanya pergerakan kita agak kurang ya. Pada waktu kita melakukan sesuatu, jangan terlalu fokuskan, ini cuman hanya batu loncatan aja. Akhirnya kita nggak berbuat yang maksimal. Saat itu walaupun saya punya latar belakang yang cukup untuk dikatakan, untuk meninggalkan semua pekerjaan mengajar, tapi saya tinggalkan. Jujur saya ada titel, saya sekolah arsitek, saya bisa bahasa Inggris, bisa Mandarin. Biasanya kalau mengajar, cuma batu loncatan ya. Nanti kalau ada pekerjaan yang lain, saya terima. Saat itu saya menganggap bahwa ini adalah pekerjaan terakhir saya. Saya nggak memikirkan, Tuhan kapan ya saya buka restoran lagi? Tuhan kapan ya saya bisa punya penghasilan ratusan juta atau bagaimana? Di pikiran saya nggak ada. Tuhan, ini pekerjaan ini yang saya ambil, saya lakukan 110%. Kalau bahasa Indonesianya adalah melebihi yang 100%. Saya cari tahu. Apa yang terjadi? Along the way, Tuhan bukakan jalan. Kita nggak bisa hanya cuma menunggu dan kita berdoa, Tuhan tolong bukakan jalan. Tuhan bukakan jalan. Bukannya Tuhan kita nggak bisa bukakan jalan. Terkadang, yang tadi ya, Tuhan bekerja di luar nalar kita. Kayak seperti kemarin kita ada ngomong soal Daud ya. Jalannya, menurut pikiran Daud, mungkin dia ngelihat ada jejak orang banyak, atau ketemu perwira, ketemu tentara yang lagi jadi, ketemu intel. Mungkin peperangan, pikirannya cuma peperangan ya. Gimana cara atau kita cara-cara peperang yang saya juga kurang tahu orang berperang. Tapi yang berhubungan dengan peperangan, yang berhubungan dengan Daud tahu. Tapi Tuhan bisa menyelesaikan problem kita di luar nalar. Kemarin budak ya, dikasih makan, tiba-tiba ada jawaban. Saya pun dulu waktu itu saya nggak pernah minta untuk beli rumah. Waktu Aling tanya kepada saya, kapan kita nikah? Saya bilang tunggu beli rumah. Bukan tunggu beli rumah, saya nggak punya kemampuan untuk nikah. Nah, apa yang terjadi? Ya Aling yang berdoa untuk yang untuk beli rumahnya. Waktu mungkin berdoa saya juga nggak tahu. Saya cuma ngomong hanya keluar aja. Saya nggak pernah Tuhan tolong kamu belikan rumah. Ada satu pekerjaan, akhirnya main game di luar nalar saya untuk bisa menghasilkan uang. Dari semua mungkin nggak, masa main game bisa menghasilkan uang? Di sini Philip masih dia main game nih sekarang, dia lagi mencoba untuk menghasilkan uang. Dia masih tawarkan ke saya, kok main kok? Saya bilang, mungkin kalau saya dulu mungkin saya ada waktu saya main, sekarang saya nggak ada waktu. Tapi dia bilang hasilnya lumayan, saya percaya hasilnya lumayan. Jadi dari main game bisa menghasilkan uang di luar nalar saya dan bisa kebeli rumah, 2 rumah. 1 rumah buat saya, 1 rumah buat teman saya.
2 rumah. Jadi dengan kata lain, Tuhan bisa berbuat yang di luar nalar kita tanpa modal. Nggak, satu modal komputer 10 juta, akhirnya 100 kali lipat dalam 1 tahun. Nah, jadi Tuhan bisa buat segala sesuatu asal kita mengatakan, this is my last job. Jangan kita berpikir ini batu loncatan, ini batu loncatan. Kerjakan ini dengan sungguh-sungguh, apa yang harus kita lakukan, berjalan. Waktu-waktu berjalan, nah yang ini yang berjalannya. Kadang-kadang waktu kita berjalan seolah-olah kalau cuma berjalan, dia berjalan aja, santai aja. Saya bukan pernah ya, kemarin nonton film YouTube, bukan YouTube, di YouTube. Ada satu YouTuber namanya Boy William. Cukup muda, mungkin seumur Philip ya. Terus dia bisa belajar bahasa Inggris dan dia wawancara satu orang namanya Harry Su. Harry Su ini dia nomor 1 piara anjing Bichon se-Indonesia. Jadi dia nomor 1, jadi juara terus anjing tersebut. Saya pikir rumahnya gede sekali, saya pikir rumahnya gara-gara jualan anjing, karena jualan anjing dia cukup mahal dijual sampai ke luar negeri, sampai diekspor. Saya pikir, wow ini luar biasa nih, jualan anjing bisa punya rumah gede. Waktu di YouTube rumahnya gede sekali, bukan rumah kecil. Nah, waktu saya ngeliat seperti itu, kayaknya dari anjing ya. Tapi akhirnya dia cerita, ternyata dia kaya sebelum piara anjing. Dia itu, walaupun dia kaya, dulunya pernah jatuh. Kenapa dia jatuh? Bapaknya jatuh, bangkrut, akhirnya dia harus mulai dari nol, tapi dia sempat kuliah di Amerika, akhirnya dia bekerja keras. Dia katakan satu moto seperti ini. Dia bilang adalah, hard working is a recipe of success. Dikatakan hard working. Tanpa hard working, kalau saya katakan, oh Ko Hengki diberkatin luar biasa, main game bisa dapat uang cukup banyak, terus waktu ngajar bisa dapat menghasilkan gaji lebih daripada Aling. Saya bekerja benar-benar memanfaatkan waktu yang ada. Walaupun saya cuma dapat 25.000, kalau memang waktunya ada, saya jalanin 25.000. Saya nggak anggap saat itu. Dan apa yang terjadi dulu, waktu itu saya mau memanfaatkan waktu, siang hari saya nggak ngajar, akhirnya saya telepon, cari di koran. Waktu saya telepon, saya mau mengajar kumon. Kamu ngerti kumon nggak? Saya nggak ngerti. Tapi saya ngerti matematika. Jadi mungkin sama kali kumon sama matematika. Mungkin juga pasti di training lah. Saya pede aja. Saya waktu ditanya, kamu punya pengalaman kumon nggak? Saya nggak bilang nggak punya. Apa yang terjadi waktu saya mengelamar sesuatu per telepon? WA apa per telepon saya lupa deh. Per telepon ya. Nah per telepon tiba-tiba saya diarahkan untuk mengajar anak bosnya. Jadi yang tadinya saya mau ngajar kumon diarahkan, tapi saya nggak minta. Tapi saya mau waktu saya manfaatkan dengan sungguh-sungguh. Artinya hard working atau kerja keras nggak bisa ditiadakan. Di dalam membangun keluarga, di dalam membangun usaha, sekali lagi finansial akan berhubungan dengan keluarga ya, tidak bisa ditiadakan. Jangan kita berpikir kalau Tuhan berkatin, kita hanya santai-santai di rumah. Atau kita mengerjakan hanya cuma sebatas yang dibutuhkan. Enggak. Satu, walaupun saya kerja dengan orang, saya cari waktu. Dan apa yang terjadi, Tuhan bukakan jalan. Akhirnya waktu saya katakan waktu gaji saya masih di bawah, tiba-tiba gaji saya melampaui gajinya Aling. Dia Alingnya kaget. Kok lu cepat banget ya seperti ini. Walaupun saya ngomong saya tidak mencari kiri kanan, tetapi saya cari iklan. Hard working, itu yang pertama. Dan saya dan saya lihat orang-orang yang sukses seperti kayak Jesse Duplantis, Andrew Wommack, Kenneth Copeland, semua orang-orang yang sukses, dia ada hard working. Nah, hard working seperti apa? Hard working itu bukan hanya mengerjakan dengan hard. Kita harus mengerti yang namanya smart working ya, memanfaatkan waktu. Saya orangnya itu biasa cepat. Memang saya sudah terbiasa sekali kerja cepat di kantor, semuanya laporan ke saya mesti beres. Nah, saya pun dulu, bukan sekarang, dulu pun Aling bisa tahu, saya bisa kerjakan jalan cepat. Jadi biasanya ya karena saya biasa kerja cepat,
Yang tadi pagi saya berantem sedikit karena bukan rapi. Jadi cucian banyak. Akhirnya baju tidur saya nggak ada. Pasti tanya. Nah, jadi waktu nggak ada, akhirnya Aling lagi cuci semua. Waktu cuci ada banyak sekali cucian. Waktu lagi cucian semua banyak. Terus saya mau bantu dia. Jadi saya sambil kerja, saya bantu juga cucian semua. Ini suami teladan ya, udah kerja, bantu juga cucian segala macam karena di rumah kan anjing 3 biji udah tahu dah kalau 1 biji aja berantakan apalagi 3, belum kasih makan segala macam. Dan saya lihat dia capek bangun pagi-pagi. Nah, saya mau bantu. Nah, jadi kalau biasanya saya bantu, saya kerja adalah semuanya beres. Tetapi waktu kerjaan saya kasih ke dia, dibongkar lagi dia punya. Jadi handuk yang sudah ditata sama dia dibongkar lagi karena nggak sesuai dengan lipatannya. Kesel nggak ya para suami? Kesel ya? Saya bilang, lu kerjaan aja yang lain biar cepet. Enggak. Saya akhirnya keluarga, para suami, istri, memang untuk menahan diri penting. Untuk kita marah gampang sekali ya. Waktu saya juga, siapa sih yang kerjaan di sini? Para suami sudah kayak gini aja. Suami sudah bantu nyuci piring. Akhirnya istri bilang, cuci lagi sama dia. Kayak gini ya saya suami. Kayak gini. Masih mending kalau masih pekerjaan yang lain itu yang sudah selesai. Yang lain pun masih berantakan, dia cuci lagi. Tapi saya mencoba untuk menahan diri. Ya sudah. Nah, saya ngomong seperti ini salah satu, lompat-lompat memang di dalam keluarga. Jadi, hardworking itu penting di dalam pekerjaan kita. Hardworking dan smart. Sekarang sudah zaman YouTube ya, semua. Zaman dulu, saya harus trial and error. Tadi pagi aja, saya baru beli troli. Saya nggak tahu cara bukanya. Buku manualnya hilang. Kalau buku manual hilang, sudah hilang biasanya, aduh, kenapa hilang nggak ngerti. Dia cuma buka YouTube, sebentar ketemu cara bukanya. Jadi dengan katanya dunia ini benar-benar sudah luar biasa. Sekarang tidak ada yang tidak, kalau kita katakan bilang nggak tahu, cari di YouTube, cari di Google. Jadi sungguh luar biasa ya. Itu yang dikatakan smart working. Waktu kita smart working, kita mau memanfaatkan waktu yang ada. Mungkin hari ini waktunya mungkin kita tidak menghasilkan. Masih dalam skala hard working, masih skala cuman hanya bekerja keras. Tetapi pada waktu kita berjalan, yang tadi bekerja keras kita jadi mengerti, nanti ada yang namanya smart working. Saya mesti ajarkan nanti ada yang namanya bagaimana caranya kita naik tingkat. Apa itu naik tingkat? Biasanya kita di mobil Aling katakan seperti begini. Waktu kita mendengar ada orang memberitahu yang baik, memberitahu yang luar biasa, yang bisa mengubah hidup. Kita katakan pewahyuan ya biasanya ya. Oh, pewahyuannya bagus. Waktu kita mendengar pernyataan orang, penjelasan orang, dan waktu kita dengar dan kita mengerti di kepala ini, kita sebenarnya belum mengerti. Itu masih dalam bentuk pengetahuan. Masih dalam bentuk berita. Berita itu belum bisa dijadikan mengubah hidup. Kapan itu mengubah hidup? Yang dijadikan bisa mengubah hidup? Pada waktu kita praktek. Pada waktu depan kita ada problem. Contohnya yang tadi, dia punya stroller, ada problem, saya nggak bisa buka. Akhirnya cari YouTube. Waktu cari YouTube buka, oh begini, pas selesai dibuka bisa berjalan, itu baru namanya understanding. Itu baru namanya wisdom. Pada waktu ada problem di depan, kita bereskan. Jadi sebelum ada problem, sebelum kita yang namanya praktek, itu baru namanya pengetahuan saja. Belum namanya pewahyuan. Pewahyuan adalah merubah yang hidup ya. Nah, belum yang dikatakan bijaksana. Nah, mungkin nanti minggu depan saya akan dia punya ajarkan gimana cara kita menjadi bijaksana. Bagaimana caranya. Koinkis kita sudah ada mendengar banyak ini ya soal keluarga. Ini masih sebatas pengetahuan. Masih sebatas yang namanya teori. Nah, kalian nanti ada yang mau menikah, nanti akan mulai itu praktek. Mulai praktek apa yang mesti dilakukan, bijaksana. Kenapa bijaksana? Mau nggak mau kalian akan menghadapi namanya problem. Nggak mungkin enggak.
Tuhan Yesus saja menghadapi problem luar biasa ya. Dia Tuhan loh. Dia menghadapi problem yang luar biasa. Kita pun sama. Kita akan menghadapi problem. Nah, kalau misalnya dalam problem, kita baru mengatakan, oh ya, Ko Hengki kemarin ngomong seperti itu. Itu baru pengetahuan. Dan apa yang kalian hadapi bisa gagal, bisa berhasil. Bisa gagal, bisa berhasil. Tergantung bagaimana gagal atau berhasilnya. Bagaimana kamu mau maju. Kalau saya katakan, Ko Hengki ngajarin soal bertempur dengan memakai pistol atau pedang atau segala macam. Itu masih dapat sebatas ilmu. Masih sebatas perlengkapan. Kapan itu dia akan bergunanya? Pada waktu menghadapi pertempuran. Nanti akan kelihatan, kamu bisa nggak pegang pedang? Kamu bisa nggak pegang pistol? Kalau cuma pegang-pegang doang masih mending. Tapi bisa nggak kamu melawan musuh tersebut? Bisa menghancurkan musuh tersebut? Kalau kamu nggak bisa menghancurkan musuh, nggak bisa menyelesaikan problem, balik jadi kelas 0 lagi, kelas 1 lagi. Bukan berarti kelas 1 itu jelek, enggak. Kita belajar lagi. Kenapa kemarin saya gagal? Kenapa kemarin saya bermasalah? Terkadang kita pada waktu kita mendapatkan ilmu atau pengetahuan, cuma dijadikan waktu ada problem, kita diam. Dan jawabannya selalu berdoa kepada Tuhan. Saya kasih tahu, pada waktu kita mengalami problem, waktu kita mengalami pertempuran, ingat nggak waktu Tuhan Yesus ada waktu mengalami, murid-muridnya mengalami masalah? Ada dia mengalami pada waktu di laut, ada waktu dia mengalami, ada orang yang nggak bisa disembuhkan, dan dia teriak-teriak kepada Tuhan Yesus. Dia katakan, kenapa kamu mesti teriak-teriak kepada aku? Kenapa kamu nggak lakukan? Tuhan Yesus mau kita adalah proaktif. Walaupun salah, maju. Maju dulu. Kayak, kemarin Aling. Ini hal luar biasa, kalau saya kasih kesaksian sedikit. Itu anjing. Rambutnya pertama kepanjangannya. Biasanya siapa dari sini kalau istrinya lagi rambutnya panjang, ini Rosa, Hadi ngomong begini, Ros, saya yang gunting aja ya. Dikasih gak? Dikasih gak Rosa? Enak aja. Lu pikir gue jadi kelinci percobaan? Gue mendingan bayar 30 ribu. Pokoknya gue gak mau lu suruh gunting. Apa yang terjadi saat itu? Saya bilang, di YouTube banyak, kita belajar. Saya bilang gitu. Akhirnya waktu saya gunting sedikit, terlalu pendek. Dia nangis. Seperti itu nangis. Sampai dia sedih. Saya bilang ini cakep gitu segala macam. Enggak, lu gunting kependekan segala macam. Apa yang terjadi? Dia gunting lebih pendek lagi daripada yang saya pendekin gitu. gunting habis. Inti yang saya mau ngomong adalah kita mau belajar. Walaupun terkadang sulit ya. Kenapa Ko Hengki nggak bayar aja? Saya bilang saya punya anjing 3. Kenapa nggak dibikin praktek aja nanti saya gunting-gunting. Artinya kita belajar ya, pelan-pelan. Kita mau belajar. Kita mau melakukan, Rosa jangan mau digunting sama Hari. Mendingan bayar aja. Enggak, ini kan anjing kita bisa lihat ya. Dan anjing juga kalau dia punya rambutnya kan tumbuhnya cepat. Kita mau belajar. Ko Hengki kok pelit banget? Bayar aja cuma 100 ribu. Enggak, kita mau belajar. Mungkin terkadang apa yang kita lakukan salah. Apa yang salah? Pertama waktu gunting, Aling nangis. Anjingnya digunting, dia yang nangis. Karena sebenarnya nggak pendek, saya cuma gunting, cuma badannya doang, kepalanya saya nggak gunting. Karena saya tahu kepala sama depannya yang paling penting. Dan dia malah babat dari ujung ke ujung. Tapi inti sekali saya katakan, kita mau belajar. Kita mau belajar. Segala sesuatu ada. Nah, apa yang saya katakan hari ini, nggak bisa cuma hanya, oke, saya ingin tahu, saya ingin mendapatkan pewahyuan, saya ingin belajar dari Cik Aling sama saya bagaimana bangun keluarga. Waktu 1 jam, waktu serangan seperti ini, nggak cukup buat kalian. Dan kalau kalian kata juga, ya saya mau belajar setiap hari dari sama Ko Hengki, juga nggak cukup. Kalian akan jenuh sekali kalau mendengarkan saya. Kalian perlu proaktif belajar. Ada khotbah-khotbah ya, dipelajarin. Ada cara-cara kita bangun keluarga. Buat apa kita membangun keluarga? Kalau kalian bisa membangun keluarga yang kokoh di hadapan Tuhan, kalian akan menikmati buahnya. Siapa yang menikmati? Bukan orang lain. Jujur, saya membangun sama Aling keluarga, bisa dikatakan dulu awalnya kita adalah dikatakan pasangan yang paling rusak.
paling yang bisa dikatakan dihina orang. Tetapi dengan berjalannya waktu kita percaya kepada Tuhan, Tuhan bisa buat di bawah dari cucu dari kungkung dari kakek saya, dari jalur saya, bisa dikatakan saya yang the best. Bukan saya ngomong dengan kemuliaan, untuk kemuliaan Tuhan. Saya yang the best. Walaupun kelihatan di Aling pun dari cucunya dia yang the best. Kalau kita udah berharap sama Tuhan dan percaya sama Tuhan, Tuhan akan membuat kalian adalah yang the best. Caranya gimana? Berharap sama Tuhan, berjalan. Berharap sama Tuhan, berjalan. Biarlah Tuhan akan memuliakan keluarga kalian. Oke? Ada pertanyaan kira-kira? Hardworking itu tadi kok. Ya, gimana kita untuk kehidupan sehari-hari kita. Dan tadi Koko bilang, itu menyangkut semuanya. Misalnya finansial pun, bukan hanya finansial sih, semua itu kena semua gitu kok. Iya. Adalah kalau bagi saya, dulu saya berharap bahwa kalau kita sudah percaya sama Tuhan, Tuhan akan buka jalan selebar-lebarnya sehingga menjadi berkat itu seperti kayak pung keluar. Artinya apa yang kita lakukan berhasil. Kalau misalnya bahasa Chinese-nya, kerja apa aja cuan melulu. Gitu, cuannya bukan hanya kecil tapi cuan gede-gedean. Kita beli tanah, bisa beli rumah, tiba-tiba rumah itu langsung naik berkali-kali lipat. Memang kita mendengarnya kesaksian dari orang seperti diberkatin. Hari ini saya ngomong soal kerja keras. Kadang-kadang kerja keras dengan kerja sekeras-kerasnya beda loh. Kalau kerja sekeras-kerasnya itu ada batasan. Misal sorry kata, kalian biasa bangun jam 7, besok kita mau bangun jam 5, akhirnya istirahat dikurangin. Yang tadinya tidur 8 jam, tidur 7 jam, tidur 6 jam, tidur 5 jam. Itu kerja sekeras-kerasnya. Kira-kira wise nggak ya? Apa yang terjadi kalian mengorbankan yang namanya kesehatan? Mungkin kalian bisa mendapatkan uang lebih dengan apa yang dikorbankan waktu tidur, tetapi ada yang lebih banyak dikorbankannya. Itu bukan kerja keras. Itu kerja sekeras-kerasnya. Dan itu memakai daging. Atau memakai daging dengan penuh dengan ketakutan ya. Biasanya, aduh besok nih ada kerjaan, saya harus mesti bereskan lagi, saya mesti bangun lagi lebih ini. Biasanya base-nya dengan ketakutan. Itu bukan kerja keras. Yang saya masuk kerja keras seperti ini. Tuhan, saya ada waktu seperti ini. Hari ini misalnya kalau kita punya waktu luang setelah bekerja 8 jam, pulang, ada waktu 1 jam, 2 jam. Biasanya kita 1-2 jam jadi apa? Nonton TV. Bisa nonton TV. Kenapa nonton TV? Setiap orang pasti punya pekerjaan ya, so far. Kerja dari pagi sampai sore. Setelah beres pekerjaan, biasanya orang mau istirahat. Ibaratnya, ya saya sudah kerja seharian capek. Saya cuma mau pulang, saya sudah capek. Biasanya kalau kita sudah pulang capek, kita maunya istirahat tidur, kita nggak memanfaatkan waktu lebih banyak lagi. Tuhan memberikan kita istirahat, tapi juga ada yang namanya waktu yang kita manfaatkan. Kerja keras adalah kita melihat waktu untuk kita manfaatkan. Itu yang pertama dulu. Kalau kalian katakan, kok saya nggak punya waktu? Nggak mungkin. Nggak mungkin kalian nggak punya waktu. Karena kalau kalian sudah bilang nggak punya waktu, biasanya kalian menyibukkan sendiri dan tidak melihat waktu dan pekerjaan ini. Misalnya, sorry kata, kita bekerja, nyuci piring, biasanya nyuci piring 1 jam apa 2 jam, bisa nggak dikurangin cuci piring jadi 2 jam kurang 5 menit? Ngepel nyapu dikurangin berapa? Jadi ada pekerjaan yang kita bereskan, tetapi kita melihat waktu itu di-pack. Kalau dikatakan, saya nggak ada waktu. Saya, kalau Ko Hengki bilang suruh saya bekerja keras, saya sudah nggak ada waktu dan saya aja udah keteteran. Bohong. Biasanya kita dalam melakukan sesuatu, kita bisa yang namanya dikurangin. Nah, pada waktu ada waktu pengurangan tersebut, kita berpikir, kita mau kerja apa lagi ya? Jadi, jujur waktu itu saya kerja keras adalah bukan kerja sekeras-kerasnya. Kalau kerja sekeras-kerasnya, sorry kalau misalnya kita banting, kalau kita jadi tukang batu ya,
kita sudah kerja keras. Tetapi kalau kita mengatakan hasilnya berapa banyak nih? Hasilnya cuma dapat 2 pikul batu. Bisa nggak saya kira-kira dengan cara yang lain, saya kerjakan lagi? Ini bukan kerja smart dulu, bukan. Tetapi kita memanfaatkan waktu dulu. Sekali lagi, semua yang bekerja keras akan mengatakan saya bekerja keras. Tapi biasanya waktunya tersebut itu tidak efektif. Kalian mengerjakan sesuatu dan setiap hari pekerjaan itu cuma beres 2 jam, besok 2 jam, besok 2 jam, tidak ada peningkatan. Kerja keras yang menurut saya adalah waktu ini kita manfaatkan sebanyak-banyaknya. Karena kenapa? Kalau kita sudah mengerjakan pekerjaan ini dengan sekeras-kerasnya, biasanya sisanya kita buat istirahat. Bisa seperti itu ya. Kerja cepat, ada kita start nonton TV. Itu bukan kerja keras. Itu hanya cuma mau beresin pekerjaan. Tetapi pada kita bereskan seperti ini, what next? Apa yang kita bisa kerjakan? Dan jujur, di zaman yang sekarang, banyak ilmu yang bisa kita pelajarin. Misalnya kayak orang kalau misal bikin kue. Kalau kita cuma hanya bikin kue, satu tipe. Kenapa sih udah gak punya waktu lagi untuk belajar yang lain? Cuma bisa bikin kue ini doang. Kalian bukan kerja keras. Kalian cuma hanya bekerja. Tetapi pada waktu misalnya sekarang, oke, saya sudah bekerja, bisa bikin dalam 1 jam bisa bikin 1 kue. Bagaimana kalau 1 jam bikin 2 kue? 1 jam bikin 3 kue. Pada waktu berpikir seperti begitu, kita mau bekerja keras. Kenapa kita mau bekerja keras? Karena kalau pada waktu kita mengerjakan lebih banyak, tenaga kita pasti keluar lebih banyak ya. Nggak mungkin kerja santai sama kerja keras. Yang santai pasti tenaganya pasti lebih sedikit dibanding kerja keras. Nah, karena kita mau memanfaatkan semua, nanti kita akan timbul ide. Yang tadinya sudah kita kerja keras, dengan waktunya udah nggak bisa lagi. Dengan tubuh ini, saya sudah tidak bisa mengupgrade lagi. Misal seperti itu. Akhirnya kita akan berpikir, nyari orang. Nanti akan namanya kerja smart. Kalian nggak bisa kerja smart sebelum kerja keras. Biasanya kita memulai ada kerja smart dulu. Kenapa? Saya nggak mau capek. Saya mau kerja smart. Salah. Dikala kita cuman hanya mau kerja smart untuk menghindari kita nggak capek, kalian nggak bakalan sukses. Saya jamin nggak bakalan sukses. Karena kalian melangkahi apa yang namanya kerja keras. Orang-orang seperti, kayak kasih tahu yang Jesse Duplantis, dia masih khotbah setiap hari loh. Bener-bener gimana naik pesawat kesana kemari, masih kadang-kadang sehari bisa 2 kali khotbah. Umur dia sekarang sudah umur hampir 65 tahun, masih bekerja terus. Nah, satu lagi, hubungan dengan kerja keras, saya kasih tahu, mindset kita. Biasanya, yang saya ajarkan dulu, saya nggak percaya namanya pensiun. Saya nggak percaya. Apa itu pensiun? Menyelesaikan pekerjaan yang sekarang, nanti saya menikmati, saya udah nggak mau berbuat apa-apa lagi. Saya mau menikmati, mau jalan-jalan, mau keliling dunia. Saya udah nggak mau pusing lagi di kantor dengan hubungan. Banyak orang seperti itu pensiun ya. Biasanya pemerintahan pensiun udah gak mau pusing lagi, atau orang-orang yang kerja di swasta, saya udah serahkan ke anak aja semua, saya udah mau pensiun. Pokoknya saya mau enak-enak doang. Itu gak dalam pikiran saya. Dan saya jelaskan, itu gak ada dalam pikiran saya. Kenapa? Saya mau bekerja sampai saya meninggal. Itu namanya kerja keras. Waktu ini benar-benar dimanfaatkan. Setelah waktu dimanfaatkan, kita duplikasi. Sampai akhirnya kita sudah gak kuat lagi. Cari partnership. Cari partner. Nanti yang ke partner itu adalah yang kerja smart. Tapi sekali lagi yang pertama kali adalah kerja keras seperti apa? Waktu kalian manfaatkan semaksimal mungkin dulu. Sesudah itu, pekerjaan yang tadinya diselesaikan dalam 1 jam, kurangi 1 menit. Selesai nggak kurang 1 menit? Kurangin sampai kalian katakan, aduh nggak bisa. Nanti Tuhan akan kasih ide. Ide itu muncul karena kalian mau bekerja keras. Ide itu muncul karena Tuhan tolongin saya. Bagaimana cara bisa lebih baik lagi? Pada waktu kita mau lebih baik lagi, semakin kita bekerja keras. Dan jangan takut tenaga kalian terkuras. Kalau kalian hanya mau bekerja, banyak sekali kalau saya ngomong seperti gini, ya Ko Hengki karena bos aja. Karena bos ngomong enak.
Ini Philip ada juga dikatakan staff saya. Dia tahu apa yang saya kerjakan. Dan saya nggak ada libur. Benar, dari Senin sampai ke Minggu, kapan aja staff saya kontak saya ada. Bayangin, dari Senin sampai Minggu. Dan saya di kantor nggak pernah saya libur. Dari bekerja sudah 5 tahun, saya nggak pernah libur. Maksudnya kenapa dia penyukai nggak libur? Saya selalu menjaga perusahaan ini, ada masalah lari ke saya. 7 hari. Loh, kan Tuhan katakan kita harus ada yang namanya hari libur. Saya bisa atur kapan saya liburnya dan saya tidak mengganggu pekerjaan saya. Kalau dikatakan 7 hari, masa 7 hari kerja, apa nggak penat? Kalau kalian bilang penat, akan jadi penat. Tapi kalau katakan, enggak Tuhan, saya kerjakan semaksimal mungkin. Apa yang ada saya kerjakan. Kalau dikatakan, oh ya karena hasilnya banyak aja. Enggak. Waktu pertama kali saya nggak ada hasil, di kebun ada aling di sini. 50 juta 1 bulan. Rugi. Tapi saya setiap hari dari pagi sampai sore ke kebun. Nggak menghasilkan uang, tapi saya tetap jalankan. Nah, sekali lagi kerja keras, jangan ada yang namanya stop. Jalanin. Dan kalau kita katakan, saya sudah kecapean, minta sama Tuhan. Tuhan, bagaimana saya menyelesaikan pekerjaan ini jauh lebih efektif. Ini sekali lagi itu belum smart work. Itu masih bekerja keras. Menangkap nggak kira-kira Ibu Yolanda ya? Waktu yang ada, kalian manfaatkan, kalian squeeze, bahasa Inggris squeeze, kalian rapatkan. Pada waktu kalian rapatkan, nanti akan ide timbul di situ. Jadi kalau dengan hubungan dengan kata rest gitu kok, rest di dalam Tuhan dan dengan rest secara daging gitu. Banyak sekali. Kita jangan kalau bekerja jangan gerasa gerusuk, jangan ketakutan. Di dalam bekerja, saya rasa kalau ada deadline pasti kita agak sedikit stres ya. Siapa di sini kalau ada deadline? Philip aja. Waktu saya bilang, mesti diselesaikan nih perpajakan. Dia sampai ke tidur segala macam. Saya omelin dia. Waktu itu saya omelin kenapa? 3 hari apa 4 hari apa 1 minggu? 4 hari sebelum menjelang deadline, saya tanya, sudah beres berapa? Belum 1 pun. Padahal itu ada kurang lebih 50 lebih ya. Saya bilang, kenapa belum sama sekali? Iya, mesti kerjakan ini. Saya omelin. Nah, waktu diomelin, akhirnya saya bilang, saya minta 1 dulu yang dikerjakan. Udah itu nanti baru duplikasi. Ada Rosa juga, ya. Rosa pun dia agak kasar, karena baru pertama kali. Stres? Yes, pasti ada nama stres. Setiap waktu kita melakukan sesuatu pada waktu ada deadline, ada tekanan, pasti kita ada masalah. Entah hati ini nggak tenang, segala macam. Itu normal. Tapi kalau Rosa setiap tahun stres terus mengerjakan seperti itu yang nggak normal. Dikerjakan stres lagi, itu yang nggak normal. Itu sama seperti dikatakan orang gila. Kenapa orang gila? Melakukan segala sesuatu, sudah tahu salah, tidak diperbaikin. Dilakukan lagi. Dikatakan rest seperti ini adalah kita harus kayak sini Andomek. Saya kasih kesaksian dia punya Andomek ya. Andomek dia nggak mau bekerja di tempat yang benar-benar membuat dia stres. Kalau stres dia nggak kuat, dia akan tinggalkan. Kenapa? Saya nggak mau mengganggu. Tapi ini bukan alasan ya, bukan alasan. Artinya, oh saya stres, saya nggak mau lakukan. Itu kalian namanya kutu loncat. Andomek dia katakan bahwa kalau kamu nggak kuat, kamu mesti evaluasi kenapa di sini. Apa salah di kamu? Apa salah di sistem? Apa salah di lingkungan? Mesti cari tahu. Apakah kita nggak kuat? Tetapi bukannya give up. Nah, yang rest ada yang pertama kali pada waktu kita melakukan segala sesuatu, ada kekhawatiran, itu normal. Normal sekali. Sorry kata Andomek pun katakan, wow dia orangnya kayak melakukan segala macam tenang. Waktu pertama kali melakukan sesuatu mungkin juga ada dia perasaan was-was, nggak tenang. Tetapi ketenangan ini mesti dijaga. Pada waktu kalian nggak tenang, kalian bisa mengerti, kok saya begini nggak tenang ya? Tuhan, saya mau coba sekali lagi. Apa yang saya mesti lakukan supaya saya tenang? Kita berkomunikasi. Setiap orang dalam melakukan pekerjaan yang baru, nggak ada yang namanya Superman langsung berhasil. Jangan. Waktu diomelin menjadi stres, normal sekali. Tapi kalau setiap hari diomelin stres, itu kamu yang nggak normal. Namanya diomelin, kita harus bisa tahu impact. Bagaimana caranya kita menanggapi hinaan orang,
bagaimana menanggapi teguran orang lain. Tapi kalau setiap kali kalau ditegur, stres, setiap kali ditegur, marah-marah, setiap tegur, bawaan ke istri segala macam. Antara something wrong dengan bos kamu atau something wrong dengan kamu. Karena kenapa? Kalau kamu berharap bos itu nggak pernah ngomel, mau cari bos di mana? Gak ada. Gitu loh. Tapi gimana cara kita menghadapi bos tersebut? Ini kan problem kan? Nah, rest yang kita mau adalah secara hati rest, tetapi secara kondisi dia ada gradually. Gradually adalah bertahap. Yang tadinya stres di atas, lama-lama turun. Kalian menjadi lebih mengerti cara kerjanya. Nah, itu yang di dalam pekerjaan. Bagaimana di dalam rohani? Di dalam rohani seperti ini. Kita tahu ya, ada yang namanya kita harus rest di dalam Tuhan. Kita percaya Tuhan akan bereskan semua. Sekali lagi, saya nggak percaya dengan yang namanya kita diam, problem jadi beres. Saya nggak percaya. Problem itu beres kalau kita mau, Tuhan apa yang saya lakukan untuk bisa selesai. Apa langkah saya? Walaupun langkah tersebut, sorry kata, kecil atau gimana. Rest itu diam ya biasanya ya, tenang, biarkan. Siapa di sini ibu-ibu kalau ada cucian numpuk, cucian piring, kita rest aja, kita diam aja. Nanti bisa beres sendiri cuciannya. Emang mesin cuci? Enggak ya. Kalau kita, aduh saya capek segala macam, cuci satu piring aja. Nanti lama-lama habis dia punya itunya. Tapi sekali lagi ada langkah kecil. Langkah kecil itu kan langkah iman. Dengan adanya langkah iman, kita nggak berdiam diri. Benar-benar kita nggak berdiam. Tetapi secara hati nanti akan pelan-pelan. Hati ini akan tenang. Karena kita sudah terbiasa. Jujur, kemarin saya ngomong sama Pak Daniel. Saya sudah lama sekali nggak jalanan yang macet di luaran. Biasanya kalau saya langsung tol, langsung nyampe sini gini. Tapi pada waktu macet, saya pernah ribut kan dengan orangnya. Masih di sini juga ya, pertama. Jadi saya waktu nganterin Aling ke Empo, cuman gara-gara klakson, akhirnya orang mau ngajak berantem saya. Padahal sorenya saya mau khotbah. Akhirnya saya juga mau turun juga, hampir berantem di situ. Tetapi kita belajar, next time jangan berantem lagi. Dikurangin berantemnya. Nah, rest itu seperti itu. Rest itu bukan diam. Rest juga bergerak dan melakukan sesuatu. Dan hati, sekali lagi, nggak bisa selamanya cuman, saya mau hati saya tenang, Gak. Hati ini mesti dilatih. Kalau kita tidak terbiasa dengan menghadapi problem tersebut, pertama kali pasti stres. Pasti stres. Orang sekali berseorang, dia punya Andomek. Sekarang gini, kalau nggak stres, Andomek dia pernah loh naik pesawat, pilotnya tiba-tiba kayak kena stroke. Apakah kena stroke? Atau kejang-kejang? Atau panik? Saya nggak tahu. Apakah Andomek katakan, tenang aja. Tuhan berserah kita. Itu pilotnya dipegang. Pek. Lu sadar? Karena si Andomek dia nggak ngerti cara pesawat. Lu sadar? Gua nggak mau mati gara-gara lu. Gitu. Gua lolos dari Vietnam, nggak mati, gue nggak mau mati sama pesawat sama lu. Dia juga panik sedikit. Dan dia juga ngomong sama tower, karena dia kalau pesawat begitu, dia masuk ke satu daerah militer, kalau sampai dia disuruh balik, dia nggak mau balik, bisa ditembak. Bisa mati jatuh atau mati ditembak. Sampai dia katakan ke tower, sorry, tolong, ini dia punya pilotnya panik, dia nggak bisa berbuat apa-apa. Dia pun panik. Orang sekelas Andomek panik juga. Artinya kita jangan terintimidasi dengan orang-orang yang tenang seperti Res. Karena mereka sudah berpengalaman di sana. Res yang kita mau adalah kita develop. Bagaimana developnya? Kita menganalisa problem. Waktu menganalisa problem, bagaimana cara handle saya berikutnya lebih baik. Kalau saya katakan, carilah pertempuran yang kecil dulu. Nanti kita build up, kita punya Res tersebut. Agak sedikit menjawab nggak, Bu Randa ya? Ada pertanyaan lagi kira-kira? Tolong ingatkan, kita minggu depan kita akan belajar yang namanya, kita janji ada namanya smart work. Apa smart work? Kita dalam hidup, kita perlu yang namanya peningkatan ya. Dalam peningkatan, kayak kemarin juga, saya cerita sedikit, bukan saya membebani Rosa nanti belajar tentang yang ini sama Aling.
mungkin sekolah 6 bulan atau gimana, mungkin aduh kok saya mesti sekolah lagi. Itu adalah smart work. Karena kenapa? Sekali lagi, smart work itu ada identik dengan namanya investasi. Apa itu investasi? Nanti kita minggu depan kita ajarkan ya. Di dalam keluarga juga penting ada yang namanya investasi. Saya ngajarkan keluarga bukan rukun. Enggak, harus ada sesuatu yang dikerjakan. Pikiran kalian bisa upgrade. Minggu depan saya akan kerjakan, saya ajarkan namanya smart work dan investasi. Oke?